Malam, Bu Yola. Malam, Pak. Selamat malam semua. Malam, Lin. Selamat malam Bu Lina. Tadi kok nggak tadi nggak kedengaran. Coba deh dia Oh, ada di gereja ada orang. Ada beberapa orang di gereja. Ada Rachel di gereja. Rachel sama Kristi, mamanya main piano kali. Oh, mamanya main organ. Belum. Belum sih. Kok naik lagi? Belum. Ungkapan situasi. Pohon karet dan pohon sawit tiada beda. Jalan gelombang dan gelombang, lautan sama saja. Asap pabrik dan kabut asap sama-sama bikin merana. Pelayanan dan kesaksian terus berjalan di mana saja. Pendalaman dan pesisir tidak peduli. Naik motor dan naik perahu bukan masalah. Selama masih ada kehidupan, gereja harus datang menyatakan kasih Tuhan. Buruh, tani, buruh pabrik, suku Dayak, suku laut, penduduk asli, atau transmigran, mereka semua manusia. Gereja datang membawa damai sejahtera di tengah kehidupan, pelayanan, dan kesaksian tugas gereja untuk membawa keselamatan Allah bagi alam semesta. Jemaat Tuhan, meskipun pandemi masih ada,
Kita berada dalam bulan pelayanan dan kesaksian GPIB. Kita akan merayakannya dengan menaikkan pujian dan syukur terhadap Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja. Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segalanya, yang tetap setia untuk selama-lamanya, yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas, yang memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Tuhan membuka mata orang-orang buta. Tuhan menegakkan orang-orang yang tertunduk. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Tuhan itu Raja untuk selama-lamanya. Allahmu, ya Sion, turun-temurun, haleluya. Jemaat, marilah berdiri untuk memuji Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, hari ini kami menghadap ke hadirat-Mu. Engkau yang empunya dunia ini dan Engkau mengutus gereja-Mu untuk menghadirkan damai sejahtera di dunia ini. Masih dalam rangkaian bulan pelayanan dan kesaksian GPIB, kami memperingatinya supaya tetap konsisten untuk melaksanakan tugas ini dengan penuh tanggung jawab sebagai tubuh Kristus. Ibadah keluarga ini kami mulai hanya di dalam nama Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Mazmur pujian terambil dari Mazmur 148 ayat 1 sampai 14. Pujilah Tuhan di bumi, Hai ular-ular naga dan segenap samudra raya. Hai api dan hujan es, salju dan kabut, Angin badai yang melakukan firman-Nya. Hai gunung-gunung dan segala bukit,
pohon pohon buah-buahan dan segala aras. pohon aras. Hai binatang-binatang liar dan segala hewan, Binatang melata dan burung-burung yang bersayap. Hai raja-raja di bumi dan segala bangsa, Pembesar-pembesar dan semua pemerintah dunia. Hai teruna dan anak-anak dara, Orang tua dan orang muda. Biarlah semua memuji-muji Tuhan, Sebab hanya namanya saja yang tinggi luhur, keagungannya mengatasi langit dan bumi. Ia telah meninggikan tanduk umatnya, Menjadi puji-pujian bagi semua orang yang dikasihinya. bagi orang Israel, umat yang dekat padanya. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kembali kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Malam hari ini kita persiapkan dari Injil Markus 4, ayat yang ke-30 sampai dengan ke-34. Sebelumnya mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita bersekutu dalam doa. Tuhan Allah Bapa dalam sorga, terima kasih kembali kehadirat-Mu. Kiranya kuasa-Mu menyertai kami di rumah tempat kediaman masing-masing ataupun di mana kami berada untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu ya Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya apa yang hamba utarakan, kiranya tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu dan seturut daripada kehendak-Mu saja. Bersabdalah ya Tuhan, kepada Engkaulah kami senantiasa mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita baca dari Injil Markus pasal 4 ayat yang ke-30 sampai dengan 34 yang menyatakan perumpamaan tentang biji sesawi. Katanya lagi, dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, ia memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka. Dan tanpa perumpamaan, ia tidak berkata-kata kepada mereka.
tetapi kepada murid-muridnya ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, keberhasilan kita semua, baik dalam berumah tangga dari rumah maupun dalam kegiatan aktivitas kita dari hari lepas hari, baik di dalam pekerjaan, kesibukan kita masing-masing, begitu juga terutama di dalam pelayanan. Pelayanan itu bukan hanya terhadap pendeta ataupun presbiter ataupun para pelayan yang ada di lingkungan gereja ataupun di rumah-rumah ibadah. Tetapi pelayanan atau melayani itu dari diri kita sendiri, dari rumah tangga kita sendiri, baik terhadap seorang bapak, seorang ibu, begitu juga terhadap anak, dan seterusnya dan seterusnya. Keberhasilan dilakukan oleh kita umat manusia melalui dari hal yang kecil. Sebagai contoh, seorang anak kecil dari masa anak-anak, seiring dengan pertumbuhannya, pengalamannya, bahkan kehidupannya merupakan hal-hal yang harus dia alami hingga dia tumbuh dengan dewasa. Semua yang terjadi dalam diri manusia, ketika hal dari kecil itu dijaga, dilatih, dirawat, dia akan menjadi besar dan membawa pengaruh yang besar bagi lingkungan dan sekitarnya, terutama mulai dari keluarga. Begitu seterusnya di dalam pekerjaan, komunitas, khususnya juga di dalam pelayanan. Pembacaan firman yang kita baca di malam hari ini, salah satu juga melalui perumpamaan yang Tuhan Yesus Kristus katakan, mulai dari hal kecil yang membawa dampak yang besar. Perumpamaan Yesus dalam menyampaikan pengajarannya juga harus mudah dipahami oleh banyak orang. Perumpamaan yang digunakan oleh Yesus berkaitan dengan kebiasaan manusia di dalam kehidupan sehari-hari. Kerajaan Allah merupakan perumpamaan untuk memahami konsep kerajaan Allah itu. Karena kalau kita secara mengikuti keinginan diri kita masing-masing, konsep kerajaan Allah itu cukup sulit. Sehingga Yesus harus menjelaskan dengan berbagai cara. Kerajaan Allah yang disampaikan oleh Yesus bukan bicara sebuah tempat, tetapi sebuah pemerintahan Allah yang berdaulat atas semuanya. Jika dalam Injil Matius menggunakan kata kerajaan sorga, kata Allah yang dianggap sakral sehingga diganti dengan kerajaan sorga. Pengajaran Yesus dengan menggunakan metode perumpamaan itulah yang dilakukan oleh Tuhan kita, sehingga banyak orang mendatangi Yesus untuk mendengarkan pengajarannya. Yesus seperti seorang penabur yang menabur benih. Jika tanah subur, maka akan bertumbuh. Setiap orang yang mendengar dan menyambut firman-Nya akan berbuah. Menjadi seorang murid Yesus seperti orang yang membawa pelita. Dia akan menerangi sekitarnya karena pancaran sinar Yesus Kristus memancar dalam perbuatan mereka.
Kemudian Yesus menjelaskan mengenai kerajaan Allah seperti benih yang tumbuh dan biji sesawi. Jadi kita sebagai kepala rumah tangga, orang tua, dalam mengajarkan terhadap anak-anak, itulah yang akan dicontohkan oleh anak-anak di kemudian hari. Begitu juga hal-hal yang kita lakukan dalam kehidupan kita dari hari lepas hari, karakter kita, baik di dalam rumah, begitu juga dalam aktivitas kita, di dalam pekerjaan, di dalam kegiatan, begitu juga di dalam pelayanan, di lingkungan gereja. Itu kita akan dilihat. Dan hasil buah-buah yang kita utarakan, yang kita ucapkan, itulah yang akan didengar, yang akan diikuti oleh setiap orang yang mendengarkan, terutama kita dalam pelayanan, khususnya warga jemaat. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, itulah metode-metode yang digunakan oleh Tuhan Yesus Kristus terhadap orang-orang yang akan mendengarkan kebenaran firman. Sehingga firman Tuhan yang dari awal yang sudah diutarakan dari zaman Tuhan Yesus Kristus bertumbuh, berkembang, dan terbesar hingga hari ini, khususnya yang ada di muka bumi ini. Yaitu kebenaran kesaksian Tuhan Yesus Kristus yang diutarakan oleh orang-orang yang senantiasa memahami akan isi Alkitab dan yakin percaya akan Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, inilah contoh juga dalam pembacaan firman kita, yaitu sesawi yang menjadi salah satu jenis tumbuhan yang dipakai oleh Tuhan Yesus untuk mengajar tentang banyak hal. Tanaman sesawi itu unik karena memiliki benih yang terlihat kecil, namun sungguh memiliki potensi yang besar untuk bertumbuh. Biji sesawi setelah ditaburkan ke tanah, benih ini akan mengalami pertumbuhan dan memberikan dampak atau manfaat yang besar bagi sekitar. Dan inilah yang diutarakan oleh Tuhan Yesus Kristus dalam Alkitab, seperti burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Dan Yesus menyampaikan pemahaman besar dengan perumpamaan biji sesawi. Kerajaan Allah terus bertumbuh dan seperti sebuah pohon besar yang akan menaungi dan memberikan manfaat ataupun dampak kepada banyak orang. Bukan ukuran dalam bentuknya disampaikan Yesus ketika bicara tentang kerajaan Allah, tetapi dampak yang menjadi penting dan bagi banyak orang yang merasakan kehadiran kerajaan Allah. Yesus menyampaikan dalam perumpamaan di dalam dia menyembuhkan seorang anak muda yang sakit ayan dan berkata, "Sekiranya kamu mempunyai iman seperti biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah, dan takkan ada yang mustahil bagimu." Bukan kecilnya yang mau disampaikan, tetapi dampak dari hal yang kecil itu. Iman kepada Tuhan akan sangat besar pengaruhnya, karena karya anugerah Tuhan nampak kecil, tetapi mempunyai kuasa dan dampak sangat besar. Para murid Yesus yang mengikutinya semakin memahami bahwa iman kepada Kristus mempunyai kuasa yang besar. Itulah iman kita, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kalau iman kita yakin dan percaya bahwa Tuhan senantiasa berserta kita, itu menjadikan dampak yang besar bagi kehidupan kita. Kalau Bapak Ibu tidak yakin dengan iman dan percaya kepada Tuhan, Tuhan pasti akan menunda akan hal-hal yang Bapak Ibu Saudara inginkan. Sehingga terjadilah berbagai macam pergumulan yang Bapak Ibu Saudara dan kita juga alami dari hari lepas hari. Karena kurang kemampuan kita, keteladanan kita, ketekunan kita dalam berdoa dan berkomunikasi dengan Tuhan.
Karena iman kita yang kurang percaya terhadap Tuhan kita Yesus Kristus. Itulah hal-hal kecil yang harus kita pahami akan iman kita. Kalau Bapak Ibu Saudara ada sesuatu dalam pergumulan, kita sudah ikut berdoa, tekun dalam kegiatan pelayanan, sedangkan apa yang sudah diutarakan firman Tuhan melalui pendeta, presbiter, tetapi iman kuasa kita juga masih kurang. Baru saja sudah selesai kita berdoa, sudah disampaikan, kita juga kadang-kadang bilang, karena si A begini, karena keluarga ini dia bisa begini. Ya, kalau sudah bilang begitu, kita sudah tidak lagi percaya dan yakin terhadap Tuhan, karena kita masih membanding-bandingkan. Kuasa Tuhan itu tidak ada dimanapun, dari yang paling orang-orang yang tertinggi atau peradabannya tinggi, tidak. Semua golongan, semua apapun setara akan iman. Pengalaman yang Bapak Ibu alami dari hari lepas hari hingga hari ini, iman itulah yang menjawab apa yang Bapak Ibu Saudara inginkan. Dan berjalannya waktu karena kekurangan kepercayaan kita, itulah pergumulan yang sampai hari ini kita sedang alami dan jalani. Karena kekuatan iman kita masih kurang, dan itulah yang selalu diuji oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Hal-hal yang kecil belum tentu kita akan menjadi besar karena kekurangan kepercayaan kita kepada Tuhan. Banyak contoh-contoh yang kita alami dalam kehidupan kita dari hari lepas hari. Apalagi saat ini dalam pandemi COVID-19, iman kita juga dituntut oleh Tuhan untuk senantiasa yakin dan percaya akan Tuhan. Kita nggak usah khawatir. Ada sesuatu hal yang dialami dengan adanya pandemi COVID-19 ini, itu merupakan salah satu ujian bagi kita dari Tuhan kita untuk menguji iman kita. Apakah kita masih tetap bersetia dan percaya terhadap Tuhan. Karena aturan-aturan juga dari pandemi itu juga berlatar belakang dari hal-hal kecil yang ada di Alkitab yang kita baca. Kalau kita tidak melewati aturan-aturan yang sudah dikasih tahu, ya otomatis jelas. Dan sakit akan pandemi itu adalah salah satu apa yang sudah Tuhan utarakan kepada kita. Apalagi ada yang meninggal karena COVID. Jangan bilang karena COVID, yang memang sudah itulah yang sudah kehendak daripada Tuhan. Dan itu juga diuji iman kita, baik dalam kehidupan rumah tangga atau keluarga kita yang berdampak dari COVID-19. Jadi Bapak Ibu Saudara, Yesus senantiasa memberitakan firman kepada banyak orang, sehingga kita mengerti apa yang Tuhan sampaikan melalui iman kita. Karena tanpa iman, hal-hal yang kecil tidak akan menjadi besar. Kita tidak menyangka apa yang kita akan alami di masa depan, di masa yang akan berikutnya. Jadi mengalami masa depan dimulai juga dari hal yang kecil. Lakukan terus menerus dalam proses bersama Tuhan kita Yesus Kristus. Bahkan jika dalam konteks tertentu kita merasa kecil secara jumlah, pada saat kesempatan kita akan menunjukkan bahwa kita berbeda dengan yang lainnya. Dan tunjukkanlah cara hidup dan talenta yang diberikan Tuhan kepada kita. Kita tidak pernah mengetahui bagaimana cara Roh Kudus dalam mengubah hati dan hidup orang yang mendengar berita Injil yang kita taburkan. Jadi kita nggak usah takut. Iman kita didukung dan dituntun oleh kuasa Roh Kudus.
Kita juga tidak bisa menjelaskan bagaimana proses pertumbuhan iman kita akibat pendengaran akan firman Tuhan. Karena Roh Kuduslah yang mengerjakannya. Tugas kita adalah tetap menaburkan kebenaran dan tetap bertumbuh dalam iman percaya kepadanya. Karena firman Tuhan juga menjadi pengingat bagi kita bersama untuk tidak menyempelekan sesuatu yang kecil pada mulanya, dan peringatan untuk tidak memandang rendah akan memberitakan firman Allah yang mungkin terdengar tidak meyakinkan atau kurang mengesankan. Tetapi Allah membuktikan bahwa Injil yang awalnya disebarkan di Galilea dan sekitarnya kini telah menyebar ke seluruh dunia hingga saat ini. Jadi Bapak Ibu, karena ada planning, rencana, mulailah dari hal kecil. Apalagi salah satu contoh di dalam kehidupan kita dari hari lepas hari, banyak hal-hal yang mulai dari kecil yang harus kita ikuti, yang harus kita imani, sehingga menjadikan buah yang besar. Dalam keluarga, khususnya juga apalagi dalam pelayanan, setelah kita mengajarkan dan memberitakan kebenaran firman, terus menerus kita harus konsistensi. Apalagi di dalam ketekunan dalam berdoa, terutama juga kesabaran kita dalam menghadapi di dalam pergumulan yang kita jalani dari hari lepas hari. Kekuatan iman kita itulah yang diuji oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, jadi melalui gereja juga perlu menyadari keberadaan di tengah komunitas lokal maupun bernegara. Karena firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita bahwa walaupun gereja terlihat kecil ataupun minoritas di daerah tertentu, namun gereja memiliki potensi untuk berdampak besar bagi sekeliling. Tuhan izinkan Injil sampai ke negara kita Indonesia dan sampai kepada kita secara pribadi. Ini adalah anugerah yang besar yang tidak boleh kita sia-siakan. Karena sampai hari ini apa yang Bapak Ibu Saudara terima melalui firman yang diberitakan dalam kehidupan kita dari hari lepas hari, itulah yang menguatkan kita ya untuk selalu setia percaya terhadap Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi marilah kita gunakan anugerah untuk menjadikan perpanjangan tangan Tuhan dalam menyebarkan kebenaran Injil kepada orang-orang di sekitar kita. Khususnya juga di pelayanan kita, di lingkungan jemaat kita di GPB Shalom Sleepy Jakarta Barat. Kiranya anugerah berkat Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kita, dan Bapak-Bapak, Ibu, Saudara sekalian senantiasa kuatkan iman kita untuk tetap selesai takut dan senantiasa memuji serta memuliakan nama Tuhan. Amin. Bapak Ibu Jemaat, mari kita sambut nyanyi dari Kidung Jemaat 391 ayat 1, 4, dan 6. Puji Tuhan, haleluya. Puji
Bapak Ibu Saudara, mari kita bersatu dalam doa. Kembali ya Tuhan, kami mengucap syukur atas anugerah dan berkat-Mu ya Tuhan di sepanjang hari ini, sehingga kami juga dapat beribadah ya Tuhan dan senantiasa berkomunikasi dengan Engkau. Apalagi di masa pandemi COVID-19 ini ya Tuhan, kiranya anugerah-Mu menyertai kami umat-Mu ya Tuhan, khususnya warga Jemaat GPB Shalom Selipi Jakarta Barat, maupun seluruh orang yang senantiasa setia, percaya, yang takut terhadap Engkau yang ada di muka bumi ini. Ya Tuhan, terima kasih juga Tuhan di sepanjang kehidupan kami dari hari lepas hari. Anugerah-Mu menyertai kehidupan kami ya Tuhan, dalam kegiatan kami dalam rumah tangga, kegiatan aktivitas kami baik dalam pekerjaan, dalam komunitas, dalam kehidupan kami, dimanapun kami melangkah dan berada, juga khususnya di dalam pelayanan kami, semuanya itu dapat kami jalani hanya dalam tuntunan topangan daripada Engkau. Bapa dalam surga, serta juga akan kegiatan pelayanan kami di lingkungan rumah-Mu ini di Gereja GPB Shalom Selipi Jakarta Barat, Keberkati ya Tuhan, baik terhadap Pak Pendeta Aprianus Libat dalam kehidupannya, khususnya dalam pelayanan Keberkati, juga kami sesama presbiter, juga kelengkapan yang ada di jemaat-Mu ini ya Tuhan, baik pelkat, komisi, begitu juga dalam kegiatan pelayanan lainnya Tuhan, baik ibadah-ibadah yang dilakukan, baik ibadah hari Minggu, ibadah keluarga di Rabu, ibadah mulai pelkat, maupun kegiatan pelayanan kami ya Tuhan, kami ucap syukur ya Tuhan atas anugerah dan berkat-Mu. Begitu juga dalam menunjang kegiatan pelayanan kami ya Tuhan di masa pandemi ini, melalui media sosial, media online juga yang ada di lingkungan rumah-Mu ini, GPB Shalom Selipi Jakarta Barat. Terima kasih ya Tuhan, Engkau menopang akan rekan-rekan kami dalam pelayanan untuk menjalankan seluruh kegiatan ibadah ini sehingga dapat berjalan dengan tidak kurang suatu apapun juga. Dan kami umat-Mu ya Tuhan dapat beribadah dari rumah tempat kediaman masing-masing ataupun dimanapun kami berada. Terima kasih ya Tuhan, Engkau menyertai juga akan warga jemaat yang dalam keadaan sakit, baik yang ada di rumah maupun yang ada di rumah sakit. Tolong topang ya Tuhan, kiranya Engkau menyertai, Engkau tolong pulihkan mereka ya Tuhan. Engkau kuatkan juga iman mereka ya Tuhan, untuk yakin dan percaya, karena kuasa yang terbaik daripada kehendak-Mu saja Tuhan yang jadi. Terima kasih ya Tuhan atas semua anugerah dan berkat-Mu ya Tuhan, apalagi dalam pandemi COVID-19 ini. Kau sertai juga ya Tuhan akan pemerintah, bangsa dan negara kami, baik melalui dari Pak Presiden maupun tingkat di RT ataupun RW. Engkau sertai ya Tuhan, sehingga seluruh kegiatan pelayanan khususnya dalam menangani COVID-19 ini ya Tuhan, semua itu dapat tertanggulangi dan dapat berjalan dalam tuntunan pengasihan daripada Engkau. Dan kami ya Tuhan, khususnya bangsa dan negara Indonesia ini Tuhan, dapat kembali pulih dari COVID-19 ini ya Tuhan. Karena kiranya waktu yang terbaik daripada kehendak-Mu saja yang Tuhan yang jadi. Bapa kami dalam surga, terima kasih ya Tuhan, Kau sertai ada dalam kehidupan pelayanan kami, juga warga jemaat GPB Shalom Selipi Jakarta Barat, dimanapun melangkah, dimanapun mereka berada, kuatkan iman mereka ya Tuhan, untuk tetap selalu tekun dalam doa, dan selalu setia percaya terhadap Engkau. Terima kasih ya Tuhan Allah Bapa dalam surga, semuanya ini ya Tuhan, kami alaskan hanya dari dalam nama anak-Mu saja, Tuhan Yesus Kristus, yang senantiasa telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan lembah kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kau
Pengucapan syukur. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nats Alkitab dari 2 Korintus 8 ayat 15 yang menyatakan, seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Mari kita berdiri untuk menyerahkan persembahan kita dalam doa. Allah Bapa Maha Pengasih, kami membawa persembahan kami ke hadapan-Mu. Ini adalah simbol pemberian diri kami kepadamu. Kuduskanlah dan terimalah persembahan kami ini, dan biarlah dapat dipakai gereja-Mu untuk pelayanan dan kesaksian di tengah-tengah dunia. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Warta sektor. Peneguhan dan pemberkatan perkawinan kudus. Akan dilangsungkan pemberkatan perkawinan kudus Christopher John Lowndes, warga jemaat Pennsylvania, USA, dengan Mawar Uli Mansuri, warga jemaat sektor pelayanan 6 GPIB Shalom. Pemberkatan perkawinan diadakan pada hari Kamis 17 Juni 2021 pukul 10.00 WIB bertempat di gereja GPIB Shalom. Pengembalaan perkawinan pada Senin 14 Juni 2021 pukul 11.00 sampai 13.00 WIB di ruang KMJ, dan Selasa 15 Juni 2021 pukul 17.00 sampai dengan 18.00 WIB bersama presbiter bertugas. Bagi yang berkeberatan dapat menyampaikan secara tertulis kepada majelis jemaat selambat-lambatnya 3 hari sebelum pemberkatan perkawinan. Ibadah pengucapan syukur. Keluarga Nyonya Olvani Kariko Tering, Sektor 4, diadakan pada hari Sabtu 12 Juni 2021 pukul 11.00 WIB bertempat di GPIB Shalom DKI Jakarta. Ibadah dilayani oleh pelayan firman Pendeta Aprianus Libat, pelayan liturgi Penatua Glenn W. Maulani. Demikian untuk diketahui oleh warga jemaat. Ibadah pengucapan syukur
keluarga Nyonya M. Aritonang, Sektor 6, diadakan pada hari Senin 14 Juni 2021 pukul 18.00 WIB bertempat di GPIB Sialum, DKI Jakarta. Ibadah dilayani oleh pelayan firman Pendeta Aprianus Libat, pelayan liturgi Penatua Nurmala Tarigan. Demikian untuk diketahui oleh warga jemaat. Malam puji-pujian Pelkat GP. Pelkat GP GPIB Sialum DKI Jakarta akan melaksanakan kegiatan malam puji-pujian secara live streaming via kanal YouTube GPIB Sialum dengan tema Serve to Glorify God pada hari Sabtu 19 Juni 2021 pukul 19.00 WIB. Demikian untuk mendapat perhatian dari segenap warga jemaat. Rapat koordinasi Triwulan 1 bulan April sampai Juni 2021. Rapat koordinasi pelayan Triwulan 1 tahun anggaran 2021-2022 dengan para ketua bidang beserta Pelkat dan komisinya masing-masing diadakan pada hari Minggu 13 Juni 2021 pukul 13.00 sampai selesai dengan keterangan sebagai berikut. 1. Ketua Majelis Jemaat Bidang 1 TPG pukul 13.00 sampai pukul 15.00 WIB di ruang kantor KMJ GPIB Sialum. 2. Ketua 1 Bidang 2 Pelkes Bidang 3 Germasa pukul 16.00 sampai dengan 17.00 WIB di ruang kantor KMJ GPIB Sialum. 3. Ketua 3 Bidang 4 PPSDI, PPK, dan Pelkat pukul 13.00 sampai dengan 15.00 WIB di gedung gereja GPIB Sialum. Ketua 4 Bidang 5 PEG, KRT, Bidang 6 Inforkom dan Litbang pukul 16.00 sampai dengan 17.00 WIB di gedung gereja GPIB Sialum. Kepada ke-6 Pelkat dan komisi-komisi diharapkan sudah melaksanakan rapat evaluasi Triwulan 1 di Pelkat dan komisinya masing-masing. Dan hasilnya dibawa dalam rakor bersama para ketua bidang tersebut di atas. Demikian untuk mendapat perhatian dan kehadiran dari segenap pengurus Pelkat dan komisi-komisi. Warta ini sekaligus merupakan undangan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pulanglah dalam damai sejahtera Allah dan laksanakan tugas panggilan dan pengutusanmu untuk melaksanakan misi Allah di tengah-tengah dunia ini. Kita sambut dari Gita Bakti 115 ayat 1 dan 2. Utuslah
Bapak Ibu yang terkasih yang berada di rumah, terimalah berkat. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus memberkati kamu sekalian dari saat ini sampai sepanjang masa. Terima kasih, Billy. Oh, belum. Baru mau doa. Doa dulu. Ya, Billy. Meki. Oh, lagi berdoa. Dia boleh out nggak? Boleh lah. Jangan dulu, Tante Nancy. Nyeletuk aja. Lapar. Tanya sendiri, jawab sendiri. Ngomong, kita berkampung tinggal soalnya enggak tahan. Iya. Pusing kepala. Lagi berdoa tapi enggak apa-apa lah, tunggu sebentar. Salam dulu, Tak. Salam, selamat malam. Bisa aja lu. Dicariin nama buka Tika. Iya, Tika, lama enggak ketemu. Tuh dia lagi repot tuh buka Tika tuh. Ngapain? Doa dulu. Buka Tika lagi masak kacang hijau. Asik. Kirim dong ke I16. Mantap. Iya. Tante kelewatan terus. Ntar Bang, kalau bikin ntar dikirim. Is gak apa-apa lah. Nanti Tante Nancy bawain kue juga, Tante Nancy. Gak gua aja. Kapan? Nanti Tante Nancy bawain Spangles. Isinya Tante Nancy. Terima kasih Om Billy. Terima kasih, Billy. Selamat Malam semuanya. Terima kasih, Billy. Selamat ulang tahun Pak Billy. Selamat malam. Pak Billy, terima kasih. Meki, terima kasih. Lagi. Terima kasih. Makan dulu sebelum ibadah. Selamat malam. Udah. Sampai jumpa semua. Selamat malam, semuanya. Kak Yogi, Terima kasih Pak Billy, Pak Meki, Ibu Meki. Yogi, selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun Yogi. Pak Yogi dong nggak dinyanyiin potong kue. Selamat Yogi. Ya, nyanyi Bu Kartika nyanyikan Ikut dulu. buat Pak Yogi. Iya, Berkati dong nyanyi ulang tahun buat Pak Yogi. Iya, udah pada kabur tuh. Ayo Pak Pendeta. Pak Pendeta yang nyanyi dah. Duet lah, duet. Duet sama Tante Nancy. Duet mau. Nyanyi. Sini aku spotlight. Udah pamit. Selamat ulang tahun. Wah, tadi pada beda gini, Rek. Selamat malam. Semoga panjang umur gitu, Mas. Selamat Yogi. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun Yogi. Iya, maaf saya pakai HP ini mikrofonnya nyala nggak sih? Nyala. Ulang tahun. Tinggal gambarnya doang. Tinggal kiriman kuenya aja. Kuenya
Mr. White. Kuenya di email Om, di email. Kuenya di email aja. Kuenya di email Om biar nyampe. Happy birthday Kak Yogi. Nanti saya kirimin fotonya ke Japri ya kuenya. Iya. Terima kasih semua Tuhan memberkati Bapak Ibu. Amin. Nomor. Mr. White, ya ampun. Ya. Happy birthday ya. Siapa nyari Mr. Y? Miar lah. Ya. Miar lah yang call you. Ini munculin kamera gimana sih? Hah? Munculin kamera gimana sih? Di samping mikrofon kan ada tuh. Apaan? Biar jarang-jarang zoom pakai HP kayak gini nih. Jadi Ada kok, ada gambar itu. Dulu gambarnya di tab. Wih, ada produk YSL. Ini siapa yang belanja nih? Nah, itu dia yang birthday. Oh iya, happy birthday. Happy Makasih Bu Kartika. Ya. Oke. Happy birthday. Terima kasih Pak. Kuenya di email ya Om. Ya. Bu, kameranya kan mati tuh. Kamera siapa? Kenapa kagak nyala ini? Tunggu ya. Ya, thank you Miss J. Itu nih. Ayo kita spotlight dulu. Semuanya. Pak Rene. Pak Pendeta. Lah. PM-nya mau pulang, PM-nya mau pulang. Oke. Kak Indri. Bye everyone. Pak Pendeta. Mana sih dia? Pak. Cek. Udah nggak ada. Lagunya keluar. Pasti dia lapar. Dah semua, saya lapar.